Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalis MBD. Saya dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam pada program studi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Riau. Pada video ini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran untuk pertemuan ketiga dengan topik keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mendukung pencapaian sub CPNK 1.2, yaitu menguraikan hakikat iman dan takwa sebagai landasan etis dalam pengembangan IPTEX. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan kode GZ 51024 adalah mata kuliah wajib kurikulum program studi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Riau yang membekali mahasiswa nilai-nilai keagamaan sebagai landasan etis dalam menjalankan profesi gizi secara profesional. Kemampuan yang diharapkan pada pertemuan ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menguraikan hakikat iman dan takwa sebagai landasan etis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, khususnya dalam praktik pelayanan gizi. Materi yang dibahas pada pertemuan ketiga ini adalah definisi dan proses terbentuknya iman, implikasinya dalam perilaku profesional, serta definisi, ciri, dan manfaat ketakwaan. Referensi yang saya gunakan dalam kegiatan perkuliahan ini antara lain Kitab Suci Al-Quran, buku Pendidikan Agama Islam karya Ali Nurdin dan kawan-kawan, serta buku-buku pendidikan agama Islam ahli lainnya. Selain itu, saya juga perkaya dengan temuan riset saya sendiri yang relevan dan terbaru, di antaranya kajian tentang peran ulama dan tokoh adat dalam pencegahan stunting yang terbit di Jurnal Fikri Sinta 2 tahun 2025 dan beberapa hasil riset lainnya. Sistem perkuliahan pada pertemuan ketiga ini dilaksanakan secara tatap muka langsung di kelas dengan komposisi luring 90% dan daring 10%, di mana komponen daring digunakan untuk pretest dan pengiriman tugas mahasiswa melalui LMS skele.pkr.ac.id. Metode yang saya gunakan pada pertemuan ini adalah problem based learning, di mana mahasiswa akan menganalisis sebuah kasus tentang seorang ahli gizi muda bernama Rina yang menghadapi dilema etis di lapangan. Strategi interaksi pada pertemuan ini saya rancang secara berlapis, diawali dengan pretest singkat berbasis kuis daring untuk mengukur pemahaman awal, lalu penyampaian tujuan dan capaian pembelajaran. Selanjutnya, apersepsi melalui tayangan video singkat untuk memantik refleksi mahasiswa. Pada bagian inti, saya menggunakan pertanyaan pemandu, tanya jawab terbuka sebelum masuk ke diskusi kelompok berbasis kasus. Pada saat diskusi kasus, mahasiswa akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing menjawab pertanyaan diskusi terkait kasus Rina. Kemudian mempresentasikan hasil diskusinya disertai sanggahan atau tanggapan dari kelompok lain. Dan saya memberikan penguatan serta umpan balik terhadap setiap jawaban dari masing-masing kelompok. Penilaian pada pertemuan ini menggunakan indikator ketepatan dalam menjelaskan konsep keimanan dan ketakwaan. Tekniknya ada 2. Pertama, tes uraian kasus keimanan dan ketakwaan, yaitu tugas individu berupa esai analitis terhadap sebuah kasus nyata atau hipotesis dalam profesi gizi. Kedua, tes unjuk kerja membuat ringkasan atau artikel ilmiah tentang keimanan dan ketakwaan. Kedua teknik ini dinilai menggunakan rubrik ketepatan konsep yang sudah saya tetapkan di awal semester. Selain itu, partisipasi dan keaktifan mahasiswa selama diskusi kelompok di kelas hari ini juga turut dicatat sebagai bagian dari komponen aktivitas partisipatif pada skema penilaian keseluruhan mata kuliah. Demikian penjelasan rencana pembelajaran untuk pertemuan ketiga ini. Selanjutnya, mari simak rekaman proses pembelajarannya di kelas sesuai dengan rancangan yang telah saya sampaikan. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para mahasiswa sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan pada kesempatan siang hari ini, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, para mahasiswa sekalian, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, saya akan absensi terlebih dahulu ya.
3, yaitu berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya kita sudah pernah belajar berkaitan dengan filsafat ketuhanan dan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, setelah mengikuti perkuliahan ini, nanti teman-teman diharapkan untuk apa? Mampu menguraikan hakikat iman dan takwa sebagai landasan etis dalam pengembangan ipteks, khususnya dalam profesi gizi. Jelas ya? Baik. Silahkan dikeluarkan HP-nya. Ini ada pretest, teman-teman bisa kerjakan ya sebagai pemahaman awal dari teman-teman mahasiswa sekalian. Kita masuk ke materi kita berikutnya. Semua kenal dengan beliau? Di Provinsi Riau tentu beliau adalah ustadz yang sangat terkenal ya. Mari kita simak video berkaitan dengan materi kita hari ini. Sebanyak apapun amal, sebaik apapun akhlak budi pekerti luhur kita, kalau tidak membawa iman hati menghadap Allah SWT, wa qadimna ila ma'amilu min amalin, kami kumpulkan semua kebaikan-kebaikan dia. Ini panti jompo yang dulu kau bangun, ini panti asuhan yang kau bangun, ini anak yatim yang kau sekolahkan. Tapi Allah, kami jadikan amal-amalnya itu abakan mansur, macam debu yang dihembus angin, tak bermakna. Oke, baik. Video singkat tadi berkaitan dengan materi kita hari ini. Ada pertanyaan yang sangat menarik. Apa pesan penting dari video yang baru saja kita tonton bersama? Oke, silakan. Pentingnya keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita kasih aplaus dulu. Baik, betul sekali ya. Keimanan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mengaku orang beragama kemudian tidak punya keimanan, maka perbuatan baik kita sama saja seperti apa? Debu yang diterbangkan, tidak bermakna sama sekali. Baik para mahasiswa sekalian, kita mulai masuk ke materi kita hari ini. Ada pertanyaan yang menarik juga nih. Apa definisi iman yang pernah Anda ketahui? Oke, silakan. Definisi iman tersebut itu adalah keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui hati, lisan maupun perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Bagus, kita kasih aplaus. Jadi definisi keimanan ya, berangkat dari pemahaman para mahasiswa sekalian yang mungkin sudah didapatkan dari lembaga pendidikan sebelumnya. Betul sekali, iman itu adalah kepercayaan, kepercayaan, keyakinan yang mendalam kepada Tuhan. Lebih spesifik, para ulama mendefinisikan keimanan itu ada 3 syarat. Pertama, tasdiqun bil qalbi, hatinya yakin kepada Tuhan kita. Yang kedua adalah wa qaulun bil lisani, diucapkan dengan mulut kita. Sebagai umat muslim, tentu perwujudan daripada yang kedua, qaulun bil lisan ini dapat kita lakukan ketika kita melaksanakan ibadah sholat dengan membaca 2 kalimat syahadat. Dan yang ketiga adalah wa amalun bil arkan. Kita wujudkan perbuatan keimanan itu dengan apa? Perbuatan-perbuatan yang mencerminkan kita sebagai orang yang beriman. Perbuatan-perbuatan yang baik. Para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan materi kita hari ini. Bagaimana implikasi orang yang beriman? Apa ciri-ciri orang beriman? Ada yang mau berpendapat? Oke, silakan. Bertakwa. Bertakwa. Ya. Bertakwa. Ada yang beda? Ada yang berbeda? Selain bertakwa? Ada yang beda? Ya, silakan. Bertawakal. Baik para mahasiswa sekalian, kita kasih aplaus buat teman kita. Baik, bagaimana implikasi orang yang beriman itu sebetulnya? Para mahasiswa sekalian, di sini ada beberapa implikasi dalam materinya dari 5 ya. Ciri-ciri orang beriman. Yang pertama adalah dirinya bertawakal kepada Allah.
Kalau dikaitkan dengan profesi nanti teman-teman sebagai seorang ahli gizi, apa yang harus dapat ahli gizi untuk menunjukkan dirinya bertawakal kepada Allah? Kalau ada contoh kasus stunting, teman-teman sudah lakukan hal itu secara maksimal, ya, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ini namanya tawakal. Yang kedua adalah mawas diri dan bersikap ilmiah. Contoh dalam aplikasi teman-teman nanti ketika menjadi ahli gizi bagaimana? Ketika teman-teman mendapatkan tugas mengedukasi masyarakat agar anak-anak mereka tidak stunting, teman-teman menggunakan data-data penelitian terbaru. Agar apa? Datanya yang disampaikan kepada masyarakat itu valid. Jadi masyarakat bisa lebih teredukasi. Kemudian yang ketiga, tidak sombong. Sehebat apapun kita, ahli gizi yang sudah pro, jangan sampai kemudian kita nanti melupakan bahwasanya semua yang kita miliki hari ini semata-mata hanya titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah optimis dan tidak putus asa. Seorang beriman tidak boleh berputus asa. Sudah duduk di bangku perkuliahan seperti ini, ya. Jangan sampai nanti kemudian Anda berputus asa, tidak optimis. Wah, nanti saya bisa jadi ahli gizi. Harus optimis, jangan pesimis. Kemudian yang terakhir, menepati janji. Kalau sudah menjadi konselor gizi profesional, Anda sudah berjanji dengan pasien Anda, maka harus ditepati. Nah, ini penting sekali, ini komitmen. Jadi orang beriman implikasinya akan seperti itu. Baik, para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan materi berikutnya berkaitan dengan takwa. Nah, kira-kira ada nih yang sudah tahu apa sih definisi takwa? Sebatas pengetahuan teman-teman. Siapa yang tahu apa sih takwa itu? Yang tahu? Baik, silakan. Menjalani yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Bagus, kata kasih. Ya, teman-teman semuanya, definisi takwa secara psikologi, secara terminologi sebagaimana disebut oleh teman kita. Wa imtisalu awamirillahi wa ijtinabu nawahi. Yaitu menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang diperintah kita laksanakan, yang dilarang kita tinggalkan. Kita lanjut teman-teman semuanya. Berikutnya adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, di sini ada dua ulama, ya, yang menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama ini menurut Abu Lais, ada nomor 1 sampai dengan nomor 8. Tetapi pada prinsipnya pendapat Abu Lais ini mengatakan seperti ini. Orang yang bertakwa itu seluruh anggota badannya dijaga dari perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan agama. Lidahnya tidak sibuk menggunjing orang, langkah kakinya tidak sibuk pergi ke tempat maksiat, tangannya dijaga dari mengambil barang milik orang lain. Kemudian yang kedua ada menurut Imam Al-Qushairi. Kalau menurut Imam Al-Qushairi ada beberapa, ya ada 4. Tawadhu, orang itu tidak sombong. Benar. Berikutnya adalah qanaah, menerima takdir. Terlepas takdir itu baik ataupun buruk. Jadi orang qanaah, terima karena itu adalah rahmat dari Allah SWT. Berikutnya adalah berhati-hati. Berhati-hati dalam hal apa? Apa yang dia makan, apakah ini halal, apakah ini haram. Jadi berhati-hati betul orang, tidak sembarangan. Yang terakhir adalah yakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan. Nah, ini yang paling penting. Sebetulnya ketika kita sudah beriman, kemudian kita bertakwa, apa kira-kira manfaatnya? Ada yang tahu? Apa kira-kira manfaat menjadi orang bertakwa? Siapa? Belum ada? Oh iya, silakan. Manfaat menjadi orang bertakwa adalah mendapatkan rezeki dan cepat dan tidak sama-sama. Oke, bagus. Ya. Betul sekali
ada tiga ya. Satu, dia problematika hidupnya, segala permasalahannya akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Jadi kalau jadi ahli gizi yang beriman dan bertakwa. Problematika apapun nanti akan dibantu oleh Allah menyelesaikan. Yang kedua, tadi yang disebutkan oleh teman kita, mendapatkan rezeki yang tidak diduga. Yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan derajat yang paling istimewa di hadapan Tuhan, yaitu apa? Derajat muttaqin. Dasar ayatnya apa? Kalau yang pertama, yang kedua itu Al-Falaq ayat 2 sampai 3 ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jalan keluar. Yang kedua adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan yang ketiga adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia dan orang yang paling bertakwa. Baik, para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, ini ada diskusi kelompok, teman-teman. Kelompok sudah saya bagi ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ada sebuah contoh kasus. Rina itu seorang ahli gizi muda di puskesmas terpencil. Ditugaskan melakukan konseling gizi pada ibu hamil risiko stunting. Kepala puskesmas menekannya untuk mempercepat konseling agar target paparan tercapai. Meskipun Rina merasa pasien belum benar-benar memahami materi yang disampaikan, Rina sadar konseling yang asal-asalan itu justru bisa berdampak untuk pada kesehatan ibu dan bayi. Ia teringat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi bahwasanya apa? Tentang rezeki bagi mereka yang bertakwa. Tugas kelompok 1 menjawab pertanyaan diskusi kasus nomor 1 dari 3 dimensi iman. Hatinya, lisannya, dan perbuatannya, bagaimana seharusnya Rina bersifat. Kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2. Jika Rina memilih konseling yang berkualitas meski memperlambat target, ciri takwa mana yang sedang diwujudkan oleh Rina? Dan yang ketiga dari kelompok 3 adalah sebagai calon ahli gizi, ya kan? Bagaimana implikasi iman dan takwa dalam praktik pelayanan gizi sehari-hari? Implikasi ya. Baik, saya kasih waktu 3 menit ya. Silakan untuk melakukan diskusi dengan kelompok. Baik, nanti di sini disiapkan ya siapa yang satu ya. Jadi prinsipnya di nomor 1 itu tadi ya, berarti cuma secara terminologi ya. Tasrifun bil qawli qaulun bil lisan amal bil adab. Nanti silakan didiskusikan tiket. Oke ya, jelas ya. Siapa nanti yang presentasi. Oke, baik, di kelompok 2 ya. Di kelompok 2 contoh kasusnya adalah jika Rina tadi tetap memilih konseling yang berkualitas. Nah, kira-kira ciri takwa mana yang sedang diwujudkan? Tadi kan ada 2 orang itu, dan satunya lagi. Jadi nanti silakan dipilih kira-kira ciri takwa yang mana yang sedang diwujudkan Rina kalau dia menggunakan konseling yang berkualitas. Jelas ya? Siapa nanti yang akan menjawab? Oke, kemudian kelompok 3, jadi nanti teman-teman ini menganalisis ya, kira-kira sebagai calon gizi. Nah, implikasi iman tadi kan ada iman, ya kan? Tawakal, tidak sombong dan seterusnya. Dan kemudian dan takwa, kalau takwa kan tadi gizinya banyak aja. Nah, dalam praktikkan gizi sendiri, jadi kira-kira apa yang teman-teman nanti akan praktikkan, akan Anda implikasikan. Jelas ya? Oke, nanti siapkan kelompok atau program. Sudah selesai? Sudah. Oke, kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah ya? Baik. Baik. Selanjutnya adalah presentasi. Ya. Kita mulai dari kelompok yang pertama.
Siapa yang akan mewakili? Baik, silakan. Boleh berdiri ya. Berdiri dulu aja. Atau mau duduk? Ya, berdiri aja. Baik, silakan. Izin jawab Pak, menurut kelompok kami, jawaban dari yang nomor 1 itu kan ada 3 dimensi iman. Yang pertama itu ada keluarga atau hati, kita harus ikhlas, jujur, dan merasa bertanggung jawab kepada Allah dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua ada lisan atau ucapan, kita harus memberikan konsep yang benar, jelas dan dapat dipahami oleh pasien. Dan yang ketiga ada arkan atau perbuatan. Kita harus memberikan pelayanan secara sungguh-sungguh, profesional, dan tidak salah-salah meskipun targetnya belum tercapai. Oke, kita siap belum teman-teman? Baik, kelompok 2. Ada sanggahan atau tanggapan terkait dengan kelompok 1? Silakan. Berdiri. Saya setuju dengan kata Ara karena kita seorang muslim tentunya semakin takwa dan juga kita samakannya di mana saya pada saat di pekerjaan yang saya lakukan sekarang. Baik, oke, terima kasih. Jadi kelompok 2 sepakat terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok pertama. Jadi betul ya. Jadi bagaimana implementasi 3 ranah keimanan tadi? Sebagaimana yang disebutkan oleh kelompok 1 sudah betul ya. Jadi hatinya harus bagaimana, lisannya harus bagaimana, dan perbuatannya harus bagaimana. Oke, bagus sekali. Kemudian berikutnya nih, di pertanyaan kedua kelompok 2 sudah siap? Siapa yang mewakili? Oke, baik, silakan. Izin menjawab Pak. Pertanyaan kedua kan dia nanya, jika Rina memilih konseling berkualitas meski memperlambat target, ciri takwa mana yang sedang ia wujudkan? Kalau menurut kelompok kami, ciri takwa yang sedang dia wujudkan adalah ciri takwa warok, yaitu hati-hati, yang dimana dia tuh sadar bahwa hasil terbaik itu bernilai lebih di mata Allah daripada ia asal-asalan mengejar target yang belum tentu Hasilnya maksimal. iya hasilnya maksimal. Nah, sekian dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, dari kelompok 3 tanggapannya seperti apa? Silakan. Saya setuju dengan jawaban yang diberikan kelompok karena saya sikap iman dengan tawakal yang disampaikan. Nah, kelompok 2 itu sesuai dengan sikap. Oke. Jadi kalau kelompok 2 tadi kan berkaitan dengan warok nih, hati-hati. Kalau kelompok 1 mungkin akan menambahi tawakal seperti itu. Iya. Oke, berarti kelompok 2 kelompok 3 memang sifatnya menambahi ya. Menambahi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Oke, kita kasih aplaus untuk baik, oke, teman-teman sekalian. Yang nomor 2, bagaimana jika Rina itu kan disuruh cepat-cepat sama kepala puskesmasnya, tapi Rina ini tetap kekeh nih mau melakukan konseling meskipun lambat nggak apa-apa, tapi harapannya apa? Hasilnya bisa maksimal. Nah, ciri takwa apa yang sedang diperjuangkan oleh Rina? Sebetulnya teman-teman untuk menjawab ini, ciri takwa itu tidak harus berdiri sendiri ya. Kita pilih misalkan yang warok saja, yang tawakal saja, jadi mereka bisa saling melengkapi. Oke, berikutnya yang nomor 3 ya. Nomor 3, sebagai calon ahli gizi, bagaimana implikasi iman dan takwa dalam praktik pelayanan gizi sehari-hari? Siapa yang akan menjawab? Silakan. Izin menjawab Pak dari kelompok 3. Sebagai calon ahli gizi, bagaimana implikasi iman dan takwa dalam praktik pelayanan gizi sehari-hari? Sebagai calon ahli gizi, iman dan takwa diwujudkan dengan bekerja jujur, bertanggung jawab, menjaga etika profesi, serta memberikan pelayanan yang adil, aman, dan berorientasi pada kepentingan pasien. Terima kasih. Oke, kita kasih aplaus teman-teman. Oke, baik. Bagaimana tanggapan dari kelompok 1 terkait jawaban dari? Ya, silakan. Izin Bapak, izin kelompok 3 menambah. Saya sepakat sama pendapat dari kelompok 2. Karena sebagai ahli dari calon
bahwasanya sebagai teman-teman bersama ahli gizi, ya maka bawalah iman dan takwa itu dalam pekerjaan. Jangan sampai nanti sudah menjadi ahli gizi, iman dan takwanya tinggal di rumah, ya. Tapi harus dibawa ke profesi yang teman-teman sudah diamankan. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Kesimpulan materi perkuliahan kita pada kesempatan ini adalah yang pertama, iman itu terdiri dari 3 hal yang tidak boleh kita tinggalkan. Hati kita, lisan kita, perbuatan kita harus selaras, sejalan, gitu ya. Jangan sampai mulutnya berbicara bagaimana, perilakunya mencerminkan yang baik. Yang kedua, takwa itu ada 2 hal. Satu, apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kerjakan. Maka jadilah ahli gizi yang sesuai dengan perintah Allah. Dan yang dilarang jangan dikerjakan. Kalau sudah jadi ketua BGN korupsi jangan, ya. Tapi harus bekerja semakin giat. Kemudian tadi implikasinya ada berbagai macam teman-teman. Iman itu tawakal, tidak sombong, mau sendiri, bersikap ilmiah, optimis, seperti itu. Kemudian kalau bertakwa ada tawakal, wara, kan seperti itu. Nah, ini adalah sebuah nilai-nilai kebaikan yang harus melekat di dalam diri kita sebagai orang yang betul. Profesi kita apapun, termasuk profesi teman-teman sebagai seorang ahli gizi. Dan yang terakhir, semoga kita akan mendapatkan manfaat orang-orang bertakwa. Segala problematika hidup kita Allah bantu. Rezeki kita datang dari tempat manapun kita. Dan yang terakhir, kita dinilai baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para mahasiswa sekalian, ini ada tugas individu yang nanti harus teman-teman kerjakan, ya. Nanti tugasnya dikirim di skele.pkl.ac. Yang pertama itu membuat tugasnya adalah membuat esai analitis, ya. Minimal 500 kata. Analisis sebuah kasusnya, ya. Kecuali kasus ringan tadi atau contoh kasus boleh, ya, tentang keimanan ketakwaan dalam kehidupan seorang tenaga gizi. Gunakan konsep yang telah dipelajari sebagai kerangka analisis. Jadi kita sudah belajar tentang implikasi iman, implikasi bertakwa, ya, cabang beriman, cabang bertakwa, definisi dari keduanya. Nah, nanti silahkan digunakan itu untuk membangun konsepnya. Yang dinilai itu ada 3 komponen: ketepatan, konsep, keimanan. Jadi bagaimana Anda memahami keimanan dalam tulisan Anda itu secara benar. Yang kedua, kemampuan mengaitkan dengan profesi gizi. Nah, tulisan Anda nanti dikaitkan sebagai seorang gizi, harus implementasinya bagaimana. Yang ketiga, kedalaman analisis dan argumen. Biar lebih dalam, maka jangan lupa untuk menambahkan referensi. Tugas yang pertama. Tugas yang kedua, teman-teman semuanya. Tugas yang kedua adalah buatlah ringkasan atau esai atau artikel ini tentang keimanan dan ketakwaan. Formatnya esai atau artikel ini minimal 800 kata ditambah dengan referensi. Berikutnya ketepatan isi dan konsep akademiknya. Yang kedua, terkaitan dengan iptek gizi profesional. Dan yang ketiga, kualitas penulisan dan kelengkapan referensi. 2 tugas itu silakan dikirimkan di skele atau email saya, ya. Nanti teman-teman bisa saya jawab via PC mata kuliah. Baik. Oke, baik para mahasiswa sekalian, materi kita sudah habis. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.